Segabut-gabutnya hidup jangan sampai nonton maraton. Kok masih ada ya yang nonton maraton? Di season 2 aja banyak negatifnya. Kok ada? Jadi kemarin tuh di Twitter banyak perdebatan dan pertanyaan. Banyak orang yang nanya, kenapa maraton bisa rame? Jadi orang bertanya-tanya gitu kayak, kok bisa gitu orang nongkrong doang ditonton gitu. Hari ini akan gue jelasin semua analisa kenapa maraton bisa rame. Tapi sebelum itu, gue ini bukan fansnya mereka. Gue juga bukan hatersnya mereka. Gue cuma konten kreator yang sudah lumayan berkecimpung 5 tahun terakhir ini di dunia konten kreator. Dan gue akan ngejelasin ke kalian di video ini dan menganalisa kenapa maraton bisa rame. Tapi sebelum itu, intro dulu. Jadi kan kemarin tuh beberapa hari lalu kemarin lah atau kemarin lusa gue lupa, maraton tuh sempat tembus 100.000, bahkan sempat 300.000 penontonnya ya. Terus orang tuh kayak banyak bingung gitu, kenapa orang-orang nontonin maraton gitu. Di sini pertama-tama gue akan kasih tahu dulu, ini adalah salah satu powernya Reza Arab. Itu yang pertama. Kenapa banyak yang nonton? Awalnya karena orang nonton Reza Arab. Itu dulu ya. Di season 1 itu tuh gue bisa berasumsi bahwa orang nonton karena Reza Arabnya. Jadi I see Reza Arab, I click gitu ya. Sampai ternyata banyak clipper dan orang nge-clip di season 1 dan seru gitu, lucu. Jadi kan clipper nih bikin orang apa ya? Bikin orang tuh ngelihat sekilas terus tertarik, abis itu nyari gitu maraton gitu kan. Jadi awalnya karena powernya Reza Arab. Nah yang kedua, salah satunya adalah ini tuh sebagai bentuk hiburan gitu. Karena gue bisa bilang di generasi kita, khususnya generasi gue nih, Gen Z, banyak orang-orang yang apa ya bahasanya tuh butuh temen lah, kesepian atau apa ya, butuh teman untuk mengerjakan sesuatu gitu. Contohnya gini, biasanya kenapa orang nonton maraton itu karena pulang kerja capek, sendirian di kosan atau sendirian di kamar, sendirian di rumah. Mereka butuh yang rame-rame lah untuk ngeramein gitu. Mereka buka maraton gitu. Jadi berasa ada feel temennya gitu. Jadi kayak berasa ditemenin atau ada berisik-berisiknya lah. Lu pernah gak sih dulu pas kecil nyetel TV cuma karena pengen ada berisik-berisiknya gitu, padahal gak lu tonton? Sama mirip-mirip kayak gitu rasanya. Atau orang nonton maraton itu juga karena nemenin orang kerja gitu. Contohnya salah Gen Z yang udah kerja nih, abis jam makan siang biar nggak ngantuk, pakai headset sambil kerja, ngetik atau ngoding atau ngedesain sambil dengerin maraton gitu. Padahal itu live-nya disetel aja, tapi mereka dengerin aja sambil kerja gitu. Layarnya mah layar kerja, cuma tabnya mah ada YouTube gitu maksudnya. Nih ya, jadi kan banyak yang bilang ya, gila banyak banget orang gabut yang nontonin mereka. Sebenarnya mereka nggak gabut yang nonton. Mungkin mereka lagi kerja, mungkin mereka lagi ngerjain sesuatu, mungkin mereka lagi belajar atau sebagainya. Cuma butuh yang berisik-berisik aja gitu untuk nemenin. Nah, sekedar itu. Nah, yang ketiga, ini tuh perubahan industri hiburan gitu. Ini gue bukan ngejajarin Sri Mulat sama maraton ya, maksudnya value-nya beda gitu. Tapi zaman dulu Sri Mulat itu kan hiburan sketsa teatrikal. Jadi Sri Mulat itu dulu dari ngehibur orang, ngehibur warga dari desa ke desa atau dari kota ke kota gitu. Dan di sebuah teater atau di sebuah ruang serbaguna atau aula sebagainya gitulah. Terus habis itu industri hiburan berubah ke TV, pindah ke TV semua. Nah, terus habis itu muncullah Sri Mulat di TV. Terus habis itu muncul sketsa-sketsa atau program TV yang diadaptasi dari Sri Mulat kayak OVJ atau Laporpa dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang diadaptasi dari Sri Mulat gitu, sketsa-sketsa kayak gitu. Seiring berjalannya industri hiburan, itu orang akhirnya bikin sketsa-sketsa di YouTube. Jadi ada orang atau ada YouTuber yang bikin sketsa-sketsa di YouTube gitu. Sebenarnya formatnya sama, tapi pindah aja platformnya dari tadinya offline nih, dari teater ke teater, pindah ke TV, TV ke TV, terus pindah ke YouTube, channel ke channel. Anjay. Enggak, tapi maksudnya sampai akhirnya itu berubah lagi nih. Perubahan itu salah satu pionirnya adalah Kai Cenat atau iShowSpeed. Jadi mereka mencoba menghibur tapi live streaming. Lebih beda nih, bukan sebuah video. Biasanya kan video terus berubah lagi, sekarang platformnya live streaming. Maraton juga begitu. Tapi gue bukan bilang maraton itu sketsa ya, bukan. Jadi ini tuh salah satu bentuk perubahan industri hiburan gitu. Ini tuh salah satu adaptasi dari perkembangan teknologi. Jadi industri hiburan sekarang ranahnya udah mulai masuk ke live streaming. Maraton ini perbedaannya adalah ya mereka lucu-lucuan juga, lempar jokes sambil ngobrol tentang sesuatu kayak gitu. Mirip-mirip, cuma bedanya ini di YouTube dan tidak lebih ke filter. Kalau di TV kan mungkin di filter ya, ada kalimat atau kata yang nggak boleh lu ucapin gitu kalau di TV, atau ada sesuatu yang nggak boleh lakuin. Nah, kalau di YouTube ini kan lebih orisinil, bukan lebih orisinil juga sih, lebih apa adanya gitu. Itulah salah satunya perubahan industri hiburan. Mungkin gue juga bisa bilang selera audiens atau selera penonton kan juga berubah ya. Yang tadinya biasa nonton TV tapi terlalu banyak gimmicknya mungkin, atau terlalu banyak apa ya gimmicknya lah ya atau apa gitu. Terus orang lebih suka sekarang
nonton yang lebih apa adanya. Salah satunya adalah live streaming. Lagian ya, maksudnya maraton itu kan bukan satu-satunya, gue bisa bilang acara. Ya, maraton itu bukan satu-satunya acara atau live streaming. Ya, bukan satu-satunya acara live streaming yang tayang di YouTube gitu. Maksudnya ada banyak kan, ada Kaizenat juga, iShowSpeed juga, dan lain-lain lah. Sebenarnya formatnya sama, kayak Kaizenat juga ngundang bintang tamu kayak John Cena atau Kevin Hart kayak gitu. Basicnya sih cuma ngobrol, terus lelucon, lempar jokes, ngobrolin hal yang seru. Kalau iShowSpeed kan formatnya lebih ke IRL ya, jadi in real live stream gitu. Dia emang bener-bener nyari sesuatu di dunia nyata gitu, nyari sebuah momen. Nah, maraton juga gitu, mirip-mirip dah, tapi dia adaptasinya lebih ke Kaizenat, cuma dia adaptasi lebih ke Indonesia. Sama aja kan, ngundang bintang tamu, ada games atau ada acting time dan segala macamnya. Jadi basicnya ini tuh masuknya udah ranah industri hiburan gitu. Jadi bukan berarti semua yang nonton itu gabut. Emang kadang orang nonton maraton cuma untuk sekedar temen berisik aja gitu. Lagian ya, nih buat teman-teman yang nggak tahu, maraton itu juga ngebuka rezeki untuk beberapa kategori gitu. Contohnya clipper. Mereka tuh kayak, gua nggak tahu ya mereka di maraton nih emang punya clipper sendiri atau enggak. Tapi maksudnya ada banyak clipper yang nge-clip live mereka terus dimasukin ke short si clipper itu dan bisa ngasilin AdSense. Jadi bahasanya ya ngasih rezeki juga lah ke orang-orang. Ada lagi karena yang nonton banyak, jadi ada brand-brand kecil yang donate ke mereka untuk promosi gitu, untuk promosi dan segala macamnya. Jadi gue bisa bilang ini salah satu ngebantu brand kecil juga lah untuk mempromosikan brand mereka atau usaha mereka gitu, ngebantu UMKM lah. Karena dengan modal 10.000 lu udah bisa tampil gitu di situ di layar maraton itu. Dan ini juga ngasih rezeki ke teman-temannya Reza Arab juga ya. Maksudnya kayak ngasih batu loncatan gitu, kayak Ibot atau Aloy atau siapa yang mungkin dulunya nggak begitu orang banyak tahu, sekarang orang makin banyak yang tahu kayak gitu-gitu. Jadi nambah rezeki dari mereka juga gitu. Kayak win-win solution aja gitu. Semuanya dapat. Mereka yang live stream dapat dari donate dan dapat fame, orang banyak yang tahu jadi dapat kerjaan. Orang yang ngeklip video mereka terus dipasang di short terus diupload dapat AdSense, dapat rezeki juga. Brand atau orang yang punya usaha kecil-kecilan donate ke mereka 10.000 bisa dapat iklan. Cuma 10.000 loh kayak gitu. Sebenarnya ini juga ngebuka banyak kesempatan gitu kalau lu mau berpikir positif. Tapi balik lagi, gue bukan fans mereka. Ini tuh cuma hasil analisa gue kenapa maraton bisa rame. Meskipun ya awalnya orang nonton karena Reza Arabnya gitu, tapi lama-lama maraton banyak clippernya, banyak yang menyebarluaskan itu gitu. Jadi orang banyak yang tahu dan akhirnya orang jadi nonton kayak gitu. Sampai akhirnya mereka jadi bahasanya apa ya, loyal lah ke AAA clan, AAA clan gitu. Terlepas dari banyak orang yang bilang mabuk-mabukan kok ditonton, orang ngapain ditonton kayak gitu, ya itu udah masing-masing aja dah gitu. Di sini kan gue cuma menganalisa tentang kenapa maraton rame. Setelah maraton season 2 kalau nggak salah, itu juga banyak orang-orang yang coba live stream kayak maraton gitulah bahasanya. Meskipun maraton juga diadaptasi dari luar. Cuman kalau lu tanya kenapa mereka yang mencoba untuk meniru maraton itu nggak seramai maraton, adalah karena tidak ada sosok yang menjual lah bahasanya gitu. Karena orang awalnya nonton Reza Arab terus ngeliat teman-temannya Reza Arab yang dibawa sama Arab itu juga lucu dan mereka punya personanya masing-masing. Kayak Aloy punya personanya, terus Jot atau Yuka atau TP dan segala macam kan punya kepribadian yang berbanding terbalik lah atau punya persona masing-masing. Jadi orang lama-lama loyal dan nonton. Nah mungkin kalau yang lain mungkin belum ngebangun persona itu di dalam live streamingnya, makanya nggak seramai maraton. Ini gue ngomong yang di Indonesia ya. Jadi pada dasarnya ya emang ini udah jadi perubahan industri hiburan aja gitu. Udah jadi perubahan industri hiburan, audiens lebih suka yang apa adanya. Dan kadang orang nonton bukan karena nonton juga, karena butuh temen untuk ditemenin. Karena mereka kesepian atau pulang kerja nggak ada temen ngobrol, capek, atau pulang sekolah, pulang kuliah sendirian di kamar, sendirian di kosan, sendirian di rumah, biar ada berisik-berisiknya nonton maraton lah. Yang makin bikin orang menarik adalah karena ada bintang tamunya juga gitu. Di season 2 kan banyak tuh, ada Ariel Noah lah, ada Uus, ada Dr. Tirta, ada Jackson Wang dan segala macamnya. Ya itu juga lah salah satu daya tariknya gitu, karena ada artis-artis Indonesia. Tapi itulah analisa gua sebagai konten kreator yang sudah berkecimpung setidaknya hanya hampir 5 tahun ke belakang ini. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata, silakan diperbaiki di kolom komentar. Terlepas dari kalian itu suka atau enggak sama
sama maraton, itu udah urusan kalian. Silakan tulis di kolom komentar tentang opini pribadi kalian tentang maraton. Apakah kalian merasa, iya sih bang, gue juga nonton karena emang biar ada berisiknya aja, jadi gue ngerasa ada temen. Iya sih bang, gue nonton tapi karena emang gue terhibur dan segala macamnya. Silakan tulis di kolom komentar. Paling itu aja dari gue. Kalau lu punya request, lu mau gue bahas sesuatu atau apapun, bisa tulis di kolom komentar. Nanti gue coba rangkum, gue coba investigasi. Anjay, investigasi. Gue coba analisa. Anjay, analisa. Ya gue coba pelajarin, nanti gue coba rangkum di video. Itu aja. Jangan lupa follow Instagram gue di @dimasb. Jangan lupa follow TikTok gue di @dimasukin. Jangan lupa subscribe YouTube gue di Dimas Bagaskara, YouTube gue yang ini. Itu aja dari gue. Selamat apa? Selamat menonton maraton buat yang suka.